Haleluya. Selamat Hari Paskah. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak berani mengucapkan hari ini, Hari Paskah, di mana kita memperingati kematian Yesus? Karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti, ya, banyak dibikin bingung dengan istilah-istilah yang ada saat ini. Keluaran 12 ayat 6, 11 dan 27. Dalam Keluaran 12 ayat 6, 11 dan 27, ini akan memberikan kita kemantapan, ya, supaya kita jangan sampai salah, ya, dalam hari Paskah ini. Ayat 6, harus menyembelihnya. Menyembelih apa? Anak domba pada waktu senja. Ayat 11, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Nah, kita lihat di sini. Ayat 6. Harus menyembelih anak domba itu pada waktu senja, ya, pada waktu senja. Nah, jadi ini digenapi oleh Yesus. Kematian Yesus itu terjadi kapan? Di waktu senja, pada pukul 3 sore dikatakan. Nanti kita baca ayatnya. Pada waktu 3 sore, Yesus menggenapi ayat ini. Ya, ketika anak domba itu disembelih pada waktu senja, demikianlah Yesus mati pada waktu senja. Ya, ini sudah digenapi. Itulah Paskah. Nah, jadi kenapa kita ragu untuk mengucapkan Paskah sekarang ini? Ya, kita memperingati kematian Yesus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang dalam memperingati, nah, kita harus benar-benar memperingatinya dengan benar, ya, dengan benar. Hari ini kita memperingati kematian Yesus. Itulah Paskah, ya, Paskah. Dikatakan ayat 11 tadi, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi kita harus buru-buru, ya, seperti umat Israel harus buru-buru. Jadi mereka menyembelih anak domba itu, lalu darahnya itu diolesi di ambang pintu rumah, ya. Supaya apa? Supaya malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada tanda darah, ya, ada tanda darah. Karena saat itu malaikat maut itu akan datang untuk menulahi orang Mesir, ya, dengan kematian anak sulung, ya, anak sulung pada mati. Nah, karena itu buru-burulah. Jadi harus makan dagingnya, ya, daging korban itu. Itulah Paskah bagi Tuhan, ya. Nah, jadi kita sudah lihat, ya. Jangan sampai kita, wah, Paskah itu hari Minggu, ya, terlambat, ya, Paskahnya terlambat, ya. Yesusnya sudah mati, itulah korban Paskah, ya. Nah, karena orang Kristen tidak mengerti bahwa kematian Yesus itu justru adalah kemenangan, ya, kemenangan. Jadi itu bukannya hari duka cita yang harus ditunggu, nanti kemenangannya itu hari Minggu waktu dia bangkit. Bukan, ya. Kemenangannya justru itu di hari kematiannya dia. Yesus di kayu salib, itu kemenangannya. Buktinya ya, dia mengatakan sudah selesai. Nah, kita lihat sudah selesai. Semua yang difirmankan Tuhan, yang dinubuatkan, sudah dikerjakan oleh Yesus. Sudah selesai. Sudah diselesaikan oleh Yesus. Penebusan itu sudah selesai. Nah, jadi orang mengubah makna Paskah ini sekarang ke kebangkitan, ya, ke kebangkitan. Malah istilahnya ada yang baru lagi, yang saya juga nggak ngerti, ya. Easter, ya. Nah, Easter. Jadi kalau hari Minggu itu kebangkitan, Happy Easter, Selamat Hari Raya Paskah. Sama, ya, Happy Easter tuh sama dengan Selamat Hari Raya Paskah, ya. Nah, sebenarnya kata ini berasal dari nama Dewi musim semi.
dari mitologi Anglo-Saxon, ya. Namanya Eostre atau Eastre. Ya, dalam bahasa Inggrisnya jadi Easter. Jadi musim semi itu dilambangkan sebagai kebangkitan, ya, kebangkitan. Orang Kristen menjadikannya Happy Easter ini sebagai Paskah, ya, sebagai Paskah. Nah, jadi bukannya kematian Yesus itu Paskah, kebangkitannya justru itu yang disebut Paskah, ya. Nah, ini udah salah kaprah, ya, salah kaprah. Nah, Paskah itu adalah sebuah rangkaian, ya, rangkaian dari hari kematian sampai kebangkitan. Itu sebuah rangkaian, ya. Jadi kita dimulai hari ini sebagai Paskah, ya. Dan kebangkitan itu cuman hanya untuk membuktikan kemenangannya. Kemenangannya, kematiannya itu kemenangan, ya. Karena orang mikirnya kemenangan itu di hari Minggu, ya, jadi salah kaprah. Kan sudah jelas dikatakan, ya, anak domba itu disembelih waktu senja, ya. Sedangkan kebangkitan itu terjadi pada pagi hari. Kematian Yesus terjadi pada senja hari. Beda, ya. Nggak klop kalau kita merayakan Paskah itu, kebangkitan Yesus di pagi hari itu sebagai kemenangan. Kemenangan itu justru di hari kematiannya dia, ya. Dia telah menyelesaikan semua tugasnya, ya. Tugas kemenangannya sudah diselesaikan, maka dikatakan sudah selesai. Nah, ini juga untuk membuktikan, ya, untuk membuktikan bahwa Yesus itu menggenapi tanda Yunus, ya. Kan Yesus pernah berkata, ingatlah tanda Yunus, ya. Seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia itu akan ada di dalam perut bumi. Ya, ini yang digenapi Yesus. Yunus pun juga mengalami kematian di perut ikan. Nah, dia mengalami kebangkitan ketika dia dimuntahkan oleh ikan, ya. Pada hari yang ketiga, itulah kebangkitan Yunus. Dan demikian juga Yesus mengalami kematian, kemudian dia dibangkitkan. Ya, itu hanya menunjukkan kebangkitan itu hanya menunjukkan kemenangannya yang sudah dijalankan, yang diselesaikan di hari kematiannya, ya. Nah, sekarang kita lihat, tadi hanya sekilas tentang hari Paskah itu, ya. Sekarang kita akan masuk dalam kematiannya di kayu salibnya. Kita akan pelajari lebih dalam lagi. Kita baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Matius 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kita lihat seruan Yesus ini keluar dari tengah-tengah kegelapan. Ya, dikatakan di situ kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, ya. Jadi dari kegelapan itu terdengar suara Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Padahal Yesus itu adalah matahari kebenaran, the Son of Righteousness. Seperti yang dikatakan dalam Maleakhi 4 ayat 2. Nah, kita lihat di sini fakta kematiannya dalam perkataan Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau kesedihan jiwa itu, ya, lebih sulit ditanggung daripada sakit tubuh. Kalau orang sakit tubuh itu masih bisa menanggungnya. Seperti contoh, kita lihat aja orang-orang yang mati martir atau mati syahid. Mereka rela, ya, sampai zaman-zaman dahulu, ya, orang dikorbankan untuk makanan singa, ya, karena mempertahankan kebenaran. Ada orang yang dibunuh dan macam-macam lah, ya, mati. Mereka rela mati syahid demi kebenaran yang mereka bela, ya, karena penderitaan fisik itu mereka bisa tanggung. Karena mereka percaya bahwa setelah kematian fisik ini, mereka ini akan menikmati kemuliaan. Nah, itu kan yang dipercaya manusia, demikian kan. Makanya mereka lebih dapat menanggung kematian atau penderitaan fisik, ya, daripada
kesedihan jiwa yang sangat dalam ini, ya, batin yang tertekan benar-benar dahsyat, ya. Penderitaan Yesus itu sungguh dahsyat, ya, sungguh dahsyat. Nanti kita lihat. Jadi seruan Yesus ini, Eli Eli lama sabachthani, itu kita lihat, ya, penolakan Allah itu sungguh nyata sekali di sini, ya. Sungguh nyata. Betapa mengerikannya kita kalau ditolak Allah, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan orang yang suka nanya demikian. Kan Yesus adalah Allah atau anak Allah. Kok dia berseru ditinggalkan Allah, ya? Nah, kita lihat. Beranilah kita katakan, betul, memang dia adalah Allah, ya. Memang dia adalah Allah. Nah, di dalam seruannya Yesus ini kita lihat keesaan Allah ini ada di sini, ya. Dia berseru, Eli, 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 dua, ya, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Siapa Allah satunya lagi? Yaitu Yesus sendiri yang disalib, ya, yang berseru Eli, Eli lama sabachthani. Kita lihat keesaan Allah ini terlihat di dalam penyaliban ini, ya. Tidak jauh-jauh, ya. Semua ada sini. Ada terbukti keesaan Allah itu. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Firman telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu adalah Allah, ya kan? Nah, Yesus itu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Dan dia Allah itu, firman itu telah menjadi manusia. Nah, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib ini, dia itu menjadi manusia yang tidak berdosa. Dia menjadi manusia tidak berdosa untuk disalibkan. Nah, karena dia menjadi manusia yang tidak berdosa, yang layak untuk menebus manusia yang berdosa, yang seperti yang saya katakan yang lalu-lalu, maka dia bisa mengalami kematian karena apa? Karena ditimpakan dosa. Ya, Yesus itu ditimpakan dosa. Jadi seperti praktek-praktek dalam perjanjian lama, ya. Praktek-praktek dalam perjanjian lama. Kita lihat dalam Imamat 1 ayat 4. Imamat 1 ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah, jadi kalau dalam praktek perjanjian lama, ya, kalau ada orang yang berdosa itu, ya, dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan korban bakaran itu, lembu jantan itu, sebagai kambing hitamnya. Jadi dosa kita ini ditimpakan pada lembu jantan itu, korban bakaran itu, sehingga kita akhirnya dinyatakan tidak berdosa, ya. Jadi kita dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, itu praktek-praktek dalam perjanjian lama dahulu. Nah, demikian juga dengan penyaliban Yesus. Yesus sebagai anak domba, dia menanggung semua dosa umat manusia. Ya, kalau dikatakan dalam imamat tadi, meletakkan tangan itu, dia bukan hanya menyentuh saja, ya, menyentuh, tapi menekan dengan berat, ya, menekan dengan berat. Dalam pengertiannya itu menekan berat, karena beban dosa itu berat, ya. Jadi benar-benar kepala lembu itu ditekan dengan berat untuk melambangkan bahwa dosa itu begitu berat, ya. Makanya dalam Mazmur 88 ayat 8 dikatakan demikian. Aku tertekan oleh panas murkamu. Tuh. Dalam terjemahan King James Version-nya lebih jelas lagi dikatakan, thy wrath atau your wrath, ya, lies hard upon me. Tuh. Murkamu menekan aku dengan berat. Tuh, ya. Jadi murka Allah, ya, karena dosa manusia itu menekan kita dengan berat. Ya, murka Allah juga menekan dengan berat, ya.
Jadi upah dosa itu adalah memang maut, ya. Nah, jadi Yesus melakukan penebusan di kayu salib. Dia sendiri tidak berdosa, ya. Dia tidak berdosa. Karena itu dia yang layak untuk menebus manusia berdosa. Kan seperti saya sudah bilang, manusia yang berdosa harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Masalahnya kan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Siapa sih? Coba saudara sebutkan di dunia ini. Ada manusia yang tidak berdosa? Nggak ada, ya. Semua manusia itu berdosa. Jadi kalau saudara agungkan orang yang suci, yang saleh, yang baik, yang menawarkan saudara, dia dapat menuntun saudara, ya, untuk bertemu Tuhan. Nah, dianya sendiri orang berdosa. Bagaimana bisa menuntun? Ya. Nah, kita lihat ya, di dalam kegelapan yang nyata itu, seruan itu terdengar, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, pada waktu itu Yesus ditimpakan dosa seluruh manusia. Dosa-dosa manusia dipikul oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus, ditekan kepala Yesus dengan berat, ya, oleh dosa-dosa kita semua. Makanya digambarkan, ya, sebelum Yesus disalib, penderitanya luar biasa hebatnya, ya, luar biasa hebatnya penderitaan Yesus. Dia dicambuk, ya. Saudara tahu, ya, cambuk Romawi itu ada 3 tali, ya, 3 tali. Nah, di ujung tali itu, di ujung masing-masing tali itu diikatkan seperti cakar gitu, cakar melengkung gitu, ya. Itu bahannya bisa dari timah atau besi yang tajam, ya, dibikin tajam gitu. Jadi ada tiga. Atau bisa juga tulang yang ditajamkan, ya, tulang-tulang. Nah, kalau itu dicambukkan, ya, ke badan Yesus, ya, pecut Yesus, itu cakar itu mengenai dagingnya itu bisa merobek dagingnya, ya. Daging Yesus itu keangkat, cret, ya. Nah, saudara bisa bayangkan betapa hebatnya penderitaan yang Yesus alami, ya. Penderitaan yang Yesus alami sungguh dahsyat. Dia diberikan mahkota duri, ya, mahkota duri di kepalanya. Nah, sebenarnya apa sih itu? Itu yang ditanggung oleh Yesus, ya. Kan kita ini kan sudah dikutuk, ya. Manusia itu sudah dikutuk pada waktu berdosa. Kamu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan onak duri. Nah, itu ditanggung oleh Yesus, ya. Dilambangkan dia dikenakan mahkota duri, ya. Kemuliaan manusia itu hanyalah onak duri, ya. Dia dicambuk, tubuhnya terluka, ya, dia dipaku salib. Itu melambangkan luka-luka Yesus, ya. Tapi kan kita bisa lihat, ya, oleh karena bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh, ya kan? Luar biasa kan? Itu semua buat kita, ya. Yang Yesus kerjakan itu untuk kita manusia berdosa. Itu yang ditanggung oleh Yesus. Nah, karena itu penderitaan Yesus yang luar biasa itu, kan seperti saya bilang, ya, kalau kematian fisik itu masih bisa ditanggung, ya. Tapi kalau kesedihan jiwa itu yang dalam sekali itu, wah, itu luar biasa, mengerikan sekali. Sampai Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Yesus, apanya sih yang salah? Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, ya, dikatakan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Nah, dijadikan dosa itu artinya dia menanggung dosa kita. Seperti tadi lembu jantan itu, dia menanggung dosa orang yang berdosa itu, ya. Yesus menjadi kambing hitam. Kepala Yesus seperti ditekan oleh murka Allah. Dia ditinggalkan, sorga diam, ya, tidak menolong. Tidak ada malaikat yang datang. Padahal kalau kita baca
Kan Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat pada waktu dia sudah dicobai. Lalu datang malaikat-malaikat melayaninya. Iya kan? Nah, kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah, kita lihat sebagai manusia yang tidak berdosa, Allah menyertai dia. Nggak ada istilahnya tidak disertai. Ya, Yesus disertai Allah karena dia sebagai manusia yang tidak berdosa saat itu. Dia disertai Allah tuh. Dia berbuat baik, berjalan keliling, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Nah, kita lihat. Nah, kenapa sekarang dia tidak berdaya? Ya kan? Kenapa sorga diam? Nah, karena dia menjadi manusia yang sedang menanggung dosa kita. Itu ditimpakan segala kesalahan kita. Jadi, sangat dahsyat ya saudara ya. Kalau saudara melihat orang ya. Orang ini baik sekali, saleh sekali. Dia berderma, kan sering kan kita lihat kan. Kita puji-puji orang. Wah, itu orang luar biasa. Itu baiknya. Waduh, itu dia pahalanya besar sekali tuh. Besar banget deh, nggak kebayang deh. Dia menolong orang-orang susah, ya orang sakit diurusin. Ya dia buka klinik-klinik yang bisa menampung banyak orang sakit. Dia berderma, dia orang yang sosial sekali. Tapi begitu dia hendak mengalami kematian, kegelapan menyongsongnya, apa yang diserukan? Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa Allah meninggalkan aku? Kan aku sudah berbuat baik, ya. Aku sudah hidup dengan benar, mengikuti ajaran-ajaranmu. Itu tidak diperhitungkan semua oleh Tuhan, ya. Itu tidak bisa membenarkan, itu tidak bisa meluputkan kita dari pengucapan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu tidak bisa. Perbuatan baik kita itu tidak ada yang bisa meluputkan perkataan yang keluar itu. Ya. Yesus sendiri tidak ada pembelaannya. Lihat, aku berjalan keliling berbuat baik. Tidak ada dia membela diri. Tidak ada. Ya. Nah ini kita lihat ya. Ini Yesus yang gak berdosa saja. Itu karena dijadikan dosa ya. Tapi Yesus yang gak berdosa saja nih. Mengalami hal-hal demikian. Apalagi kita manusia yang berdosa. Tuh. Makanya luar biasa kasih Allah ini. Kasih Allah ini ditunjukkan kepada kita. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia melakukan penebusan buat kita. Dia menggantikan kita. Ya. Dia ini ingin menyelamatkan kita dari kematian. Apa sih kematian yang mengancam Adam? Nah kita baca ya. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah saudara lihat ya, pada waktu Adam memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu, kan sudah dikatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, tapi mati gak Adam saat itu? Karena kita berpikirnya itu cuma kematian fisik ya. Tapi nyatanya Adam itu hidup 930 tahun baru dia mati. Nah, jadi kematian rohani itu yang memisahkan kita dari Allah, itulah seruan Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, mengapa Allah engkau meninggalkan aku? Karena kita terpisah dari Allah. Kematian ya, kematian kekal ini yang memisahkan kita ya, yang tidak bisa ditebus oleh manusia yang berdosa, harus oleh manusia yang tidak berdosa. Kematian jasmani itu cuma ngikuti saja. Kalau kematian rohani sudah terjadi ya,
Walaupun Adam hidup terus ya sampai 930 tahun, nah kematian jasmani tinggal datang menjemputnya ya, pasti terjadi. Makanya semua manusia sekarang ini mati kan, pasti terjadi ya. Jadi kematian jasmani cuma mengikuti saja kematian rohani. Yang penting kematian rohani itu terjadi dahulu. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia ini, manusia yang hidup tidak punya juru selamat ya, tidak menerima penebusan Yesus, wah itu mengerikan sekali. Mengerikan ya. Pada waktu kita menghadapi maut, kita hanya bisa berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Nggak ada yang bisa membela kita. Siapa yang dapat membela kita? Manusia mana yang dapat membela kita? Siapa manusia yang dapat membela kita? Manusia semua berdosa. Manusia berdosa yang akan mengalami hal yang demikian. Eli, Eli, lama sabachthani. Makanya Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib. Itu demi kasihnya kepada manusia. Dia ingin menebus kita. Ya tidak ada itu Allah tinggal datang saja mengambil manusia itu dari iblis, direbut. Iblis akan menuduh Allah, ya Allah engkau tidak adil. Kan aku sudah menang, ya. Aku sudah menang menjatuhkan manusia. Manusia itu sudah jadi milikku, menjadi hambaku, menjadi budakku ya. Kenapa engkau mengambilnya? Engkau gak adil. Nah, ya kan? Bisa dituduh Allah gak adil. Padahal Allah adalah Allah yang maha adil. Nah, jadi bagaimana Yesus dapat menyelamatkan manusia dari kematian kekal itu? Nah, makanya dia datang turun ke dalam dunia ini untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kematian kekal itu, kematian rohani itu. Makanya Yesus bisa masuk ke dunia orang mati. Dia harus jadi manusia. Jadi bukannya dia langsung Allah itu dia datang langsung ke dunia orang mati lalu merebut kunci alam maut begitu saja. Tidak ya. Jadi prosesnya ini luar biasa ya. Harus Yesus mengalami penderitaan lebih dahulu ya. Pengorbanannya di Getsemani ya. Getsemani, taman yang dibasahi oleh keringat darahnya ya. Nah, darahnya itu dia curahkan. Nah, kita lihat ya penderitaan Yesus begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Nah, kita lihat juga kebenaran yang penting. Kalau kita pikir-pikir ya, Yesus ini menderita ya. Sejak dari Getsemani keluar keringat darah, lalu dibawa ke penyalipan ya, sebelumnya dicambuk, dimahkotain duri. Itu sudah berdarah-darah. Waktu dia memikul salib, dia juga dalam keadaan yang sudah berdarah-berdarah ya. Sampai dia tergantung 6 jam ya di kayu salib. Dia sudah dalam keadaan yang berdarah-berdarah. Tapi, adakah yang dapat mematikan Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Makanya Yesus kan bilang, aku serahkan nyawaku kepadamu. Karena nggak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawa Yesus. Ya, tidak ada. Nah ini kita lihat ya, kedahsyatan Allah itu. Yesus itu benar-benar Allah, ini luar biasa ya. Walaupun sorga diam ya, walaupun malaikat tidak diutusnya, tapi Yesus menang mengalami penderitaan. Dia dicobai, tapi dia mengalami kemenangan. Dia tidak jatuh dalam pencobaan. Sedangkan Adam pertama, dia dicobai dan dia jatuh dalam pencobaan. Makanya Yesus sebagai Adam yang kedua disebutkan ya, sebagai Adam yang kedua. Ya Adam yang kedua, manusia yang tidak berdosa. Dia sanggup menebus kita. Karena itu di hari Paskah ini, dalam memperingati hari Paskah ini, ayo buru-buru ambil tindakan cepat. Jangan tunda-tunda untuk menerima Yesus. Kalau saudara tunda-tunda, saudara akan mengalami kematian. Tapi kita akan diluputkan dari kematian itu kalau kita buru-buru memakan daging korban Paskah itu, yaitu korban Yesus di kayu salib. Itu yang harus kita
ambil cepat-cepat. Karena itu jangan ragu-ragu, bertindaklah sekarang di hari Paskah ini. Ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai juru selamat saudara. Maka saudara pada waktu mengalami kematian, tidak ada seruan yang keluar dari mulut saudara, Eli, Eli, lama sabachthani. Tapi saudara akan mendengar, masuklah hambaku ke dalam kesukaan Tuhanmu. Wah, luar biasa. Sorga jaminan kita. Amin.